Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindita Arisukma. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal kecil mengenai psikologi pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai arti penting mempelajari psikologi pendidikan. Menurut saya, psikologi pendidikan itu merupakan bekal dasar dalam melaksanakan teknik pembelajaran. Selain itu, dalam psikologi pendidikan, kita juga akan mengetahui seluk-beluk perbedaan karakter setiap siswa dalam belajar dan bagaimana cara mengatasi setiap perbedaan karakter tersebut. Sehingga dengan kita mempelajari psikologi pendidikan ini, kita bisa mengetahui betul perbedaan karakter siswa dan tidak bingung bagaimana nanti cara menghadapi perbedaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang topik-topik materi psikologi pendidikan yang sudah saya pelajari di kampus. Untuk materi yang pertama yaitu tentang psikologi perkembangan anak. Pada materi psikologi perkembangan anak ini dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu tentang pola perkembangan anak saat usia dini. Di sini kita bisa mengetahui mengenai perkembangan fisik anak dan ciri fisik anak saat berkembang. Untuk bagian yang kedua yaitu prinsip perkembangan anak saat usia dini. Dan bagian yang ketiga yaitu karakter anak usia dini saat masa perkembangan. Nah, untuk karakternya sendiri kita bisa mengetahui seperti anak mulai mengekspresikan perilakunya secara relatif spontan. Kemudian anak bersikap aktif dan energik. Kemudian ada lagi anak itu egosentris yang menyebabkan ia cenderung melihat sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Kemudian ada lagi anak bersifat eksploratif dan petualang. Dan yang terakhir yaitu anak umumnya sangat kaya dengan fantasi. Untuk subbab yang keempat atau bagian yang keempat yaitu tentang jenis perkembangan anak usia dini. Di jenis ini dibagi menjadi 3 perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan fisik, yang kedua perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu tentang kemampuan berpikir dan mengingat. Yang ketiga yaitu perkembangan psikososial. Di perkembangan psikososial ini terdapat 4 macam, yaitu perkembangan emosi, sosial, permainan, dan moral. Untuk materi yang kedua yaitu tentang remaja dan perkembangannya. Di sini kita membahas tentang pengertian dan makna remaja, lalu gambaran umum tentang pribadi remaja, kemudian masalah yang timbul pada masa remaja, dan yang terakhir yaitu tentang implikasi pada bidang pendidikan. Untuk pengertian, masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Sebagai masa transisi, sering terjadi rawan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga dalam masa ini menuntut
pertanggungjawaban dari semua pihak untuk mendampingi para remaja supaya baik dan benar agar terhindar dari aneka perilaku menyimpang yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat. Kita lanjut untuk masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang perkembangan individu. Di sini kita mempelajari pengertian individu, pengertian perbedaan individu yang dibagi menjadi dua, yaitu dari segi horizontal dan segi vertikal. Selanjutnya ada faktor perbedaan individu. Faktor ini ada dua. Yang pertama faktor bawaan atau genetik atau faktor biologis, dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Lalu ada juga macam-macam perkembangan individu yang dibagi menjadi inteligensi atau problem solving, kemudian kepribadian, temperamen, dan gaya belajar. Yang terakhir ada implikasi perbedaan individu dalam proses belajar. Di sini ada 4 perbedaan. Yang pertama adalah program percepatan, yang kedua program pengayaan, yang ketiga remedial, dan yang terakhir adalah pendekatan pembelajaran elektif dan fleksibel. Selanjutnya untuk ke materi yang keempat, yaitu tentang teori behavioristik. Di sini di materi teori behavioristik ini kita membahas tentang pengertian. Teori behavioristik ini merupakan teori belajar yang sangat menekankan tingkah laku atau perilaku. Kemudian ada ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu mengutamakan unsur-unsur atau bagian kecil. Yang kedua, bersifat mekanistik atau bertahap. Yang ketiga, menekankan peranan lingkungan. Yang keempat, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang kelima, menekankan pentingnya latihan. Lalu ada pandangan belajar menurut teori behavioristik. Pandangan utama dalam teori behavioristik ini adalah untuk memahami tingkah laku manusia diperlukan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan pengkondisian. Selanjutnya ada teori behavioristik menurut para ahli. Tokoh yang sangat terkenal dalam teori behavioristik ini adalah Thorndike. Dan yang terakhir adalah aplikasi teori behavioristik terhadap pembelajaran siswa. Aplikasi yang dapat diberikan kepada siswa itu bisa berupa hadiah. Selanjutnya untuk materi yang kelima, yaitu mengenai teori belajar kognitif. Di teori belajar kognitif ini kita belajar tentang apa itu teori kognitif. Jadi teori kognitif yaitu teori belajar yang menekankan tentang prosesnya. Jadi teori ini berkebalikan dari teori behavioristik. Selanjutnya ada prinsip
teori belajar kognitif. Prinsip yang pertama yaitu mementingkan proses daripada hasil. Yang kedua disebut juga sebagai model perseptual atau persepsi. Yang ketiga, persepsi menentukan tingkah laku seseorang serta pemahaman terhadap situasi berhubungan dengan tujuan belajar. Selanjutnya, ada pandangan teori belajar kognitif menurut para ahli. Ada 7 tokoh yang teorinya diterapkan dalam pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah dalam melakukan teori ini tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sendiri seperti pemahaman siswa lebih baik, sedangkan untuk kekurangannya adalah kurangnya sifat sosial dari para siswa. Untuk materi yang keenam yaitu tentang teori belajar humanistik. Di sini kita mempelajari tentang pengertian teori humanistik, tujuan pembelajaran teori humanistik, dan kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk pengertiannya, teori humanistik ini adalah proses memanusiakan manusia dalam pembelajarannya melibatkan aspek pikiran dan perasaan. Lalu tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Kelebihan dari adanya teori belajar humanistik ini antara lain yang pertama mengedepankan sikap demokratis, yang kedua peran aktif peserta didik, yang ketiga mempererat hubungan antara peserta didik, guru maupun lingkungan sekitar. Adapun kekurangan yang ditimbulkan dari adanya teori humanistik adalah yang pertama pemahaman yang kurang dapat menghambat proses pembelajaran, yang kedua adanya kebebasan yang diberikan akan memicu penyalahgunaan, yang ketiga pemikiran yang tidak berpusat. Lanjut untuk materi yang ketujuh yaitu teori belajar Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai usaha menuntun segenap kekuatan kodrat yang ada pada anak didik sebagai individu manusia maupun sebagai anggota masyarakat agar tercapainya kesempurnaan hidup. Ada 2 teori pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah dengan metode Among atau konsep dasar pembelajaran. Ini terkenal dengan ing ngarsa Sungtulodo, ing madya Mangunkarsa tutwuri Handayani. Dan teori Among inilah yang digunakan sebagai sistem pendidikan Indonesia. Yang kedua, dengan fatwa sendi kehidupan. Ki Hajar Dewantara sendiri mengajarkan bahwa dalam mempelajari sesuatu sebaiknya bersendikan tetap mantep antep, ngandel kendel bandel kandel, dan neng ning nung nang. Dan selanjutnya untuk materi yang ke-8 yaitu
lingkungan belajar. Di materi ini kita belajar tentang pengertian. Jadi, lingkungan belajar itu adalah lingkungan yang berada di sekitar kita, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Kemudian ada jenis-jenis lingkungan belajar. Untuk jenis-jenis lingkungan belajar ini ada 3. Yang pertama lingkungan alam atau luar, lingkungan dalam, dan lingkungan sosial atau masyarakat. Selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan belajar terhadap hubungan sosial. Pengaruhnya yaitu lingkungan membuat individu sebagai makhluk sosial dan perkembangan aspek keterampilan sosial. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor lingkungan belajar. Ada 5 faktor lingkungan belajar, yaitu yang pertama tempat belajar, yang kedua alat belajar, yang ketiga suasana, yang keempat waktu, dan yang terakhir adalah pergaulan. Selanjutnya untuk materi ke-9 yaitu motivasi belajar. Pada materi ini kita belajar mengenai pengertian. Motivasi adalah sebuah dorongan dari dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang bertingkah laku untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan dorongan atau keinginan tersebut. Kemudian pandangan kognitivisme terhadap motivasi. Pandangan ini ditekankan pada keyakinan tentang manusia sebagai makhluk berpikir. Faktor ini datang dari dalam diri manusia itu sendiri. Selanjutnya ada teori motivasi. Ada 7 teori, yaitu teori hierarki Maslow, teori motivasi Max-Lilan, teori motivasi Alderfer, teori motivasi Herzberg, teori motivasi Fromm, teori motivasi kesejajaran, dan teori motivasi penetapan tujuan. Lalu ada penerapan motivasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kecemasan dan motivasi. Lanjut untuk materi yang ke-10 yaitu tentang evaluasi belajar. Pada materi ini kita belajar tentang apa itu evaluasi belajar. Jadi evaluasi belajar adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap sesuatu pembelajaran di mana seorang pendidik mengukur atau menilai peserta didik dengan menggunakan alat tes. Lalu tujuan dari evaluasi belajar adalah untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan dan untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian ada 3 fungsi evaluasi belajar, yaitu bagi siswa, bagi guru, dan bagi lembaga pendidikan. Dan ada 6 prinsip evaluasi belajar. Yang pertama, komprehensif atau menyeluruh. Yang kedua, berkesinambungan. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, valid. Yang kelima, praktis. Yang keenam, kooperatif.
Dan yang terakhir adalah materi ke-11, yaitu tentang diagnosis kesulitan belajar. Di materi terakhir ini kita akan mempelajari pengertian, kedudukan, permasalahan belajar, ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar, dan faktor-faktor kesulitan belajar. Pertama, pengertian. Diagnosis belajar diartikan sebagai proses menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya atau dengan menganalisis gejala-gejala kesulitan yang nampak. Kedua yaitu kedudukan. Kedudukan diagnosis kesulitan belajar dalam proses pembelajaran sangatlah penting karena demi keberhasilan proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu permasalahan belajar yang dialami peserta didik itu berbeda-beda. Ada learning disorder, learning dysfunction, underachiever, slow learner, learning disabilities. Dan yang keempat yaitu ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar. Ciri-ciri tersebut yaitu menunjukkan hasil belajar yang rendah, lambat dalam melakukan tugas, menunjukkan sikap yang kurang ajar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor kesulitan belajar. Di sini ada dua faktor kesulitan belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor tersebut adalah psikologis, kesehatan, orang tua, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dan untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai inovasi perubahan pendidikan. Maksud saya inovasi untuk perubahan pendidikan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik lagi. Menurut saya inovasi yang perlu dilakukan adalah yang pertama tentang sistem pendidikan. Pemerintah telah mengupayakan penyempurnaan sistem pendidikan baik melalui penataan perangkat lunak software maupun perangkat keras hardware. Dan yang kedua yaitu dengan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Di samping itu, di dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman, dirasa perlu adanya penyempurnaan pola pikir dan penguatan tata kelola kurikulum serta pendalaman dan perluasan materi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.